Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kalian yang sedang menonton video ini. Semoga kita sama-sama mendapatkan tempat di surga yang telah disiapkan oleh Allah. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar salawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan ke jalan yang terang benderang. Bab 1. Penawaran ujian. Dalam ketenangan ruang yang seakan tak tertebak, dua malaikat, Harut dan Marut, mendengarkan suara Allah yang menggema dengan penuh otoritas. Jika kalian begitu yakin dengan kata-kata kalian, maka aku akan memberikan kesempatan kepada kalian berdua untuk merasakan kehidupan sebagai manusia. Ujar suara itu dengan keagungan yang memenuhi ruangan. Dengan penuh kekaguman dan rasa hormat, Harut dan Marut menerima penawaran tersebut. Tanpa sepatah kata pun, mereka mengetahui bahwa ini adalah ujian besar yang diberikan oleh Sang Pencipta. Tanpa ragu, keduanya bersedia untuk menjalani ujian tersebut. Tiba-tiba, mereka terbangun di pinggiran sebuah kota kuno yang megah, Babilonia. Mereka merasakan detak jantung, hembusan nafas, dan sensasi hangatnya sinar matahari di kulit mereka. Hal-hal yang sebelumnya hanya mereka saksikan sebagai pengawas langit. Kita harus waspada, ucap Harut kepada Marut, melihat keindahan dan keseruan dunia manusia yang begitu memikat. Namun, pesona sebuah wanita misterius membuat mereka terpesona. Zahra, dengan rambut hitam panjang yang berkilau dan mata almond yang menawan, memperkenalkan dirinya dengan senyuman lembut. Nama saya Zahra, jika kalian butuh bantuan di kota ini, saya dengan senang hati membantu, ucap Zahra sambil menatap keduanya dengan pandangan hangat. Terpesona oleh pesona Zahra, Harut menjawab, "Kami baru tiba di kota ini. Nama saya Harut dan ini Marut. Kami sangat berterima kasih atas tawaran bantuanmu, Zahra." Zahra tersenyum lembut. "Sangat senang bertemu kalian, Harut dan Marut. Ayo, saya akan membawa kalian menjelajahi kota Babilonia." Dengan langkah yang penuh keingintahuan, mereka bertiga menjelajahi kota yang penuh dengan kehidupan dan keajaiban. Namun, tanpa mereka sadari, ujian terbesar dalam kehidupan mereka telah dimulai. Dengan pertemuan tak terduga ini sebagai awalnya. Bab 2. Godaan dan pertemuan dengan iblis. Saat malam mulai menjelang dan langit berwarna jingga di ufuk barat, Harut, Marut, dan Zahra menemukan diri mereka duduk di sebuah taman yang dikelilingi oleh pohon kurma dan kolam kecil yang airnya berkilauan. Suara air mancur dan gemercik air menciptakan latar belakang musik yang menenangkan. Marut, yang sejak awal tampak tidak nyaman dengan kedekatan antara Harut dan Zahra, duduk di tepi kolam, membiarkan pikirannya melayang. Dia merasa tercabik antara tugasnya sebagai malaikat dan perasaannya terhadap Zahra. Sementara itu, Harut dan Zahra duduk di bawah pohon kurma, berbicara dengan suara pelan. "Kamu begitu istimewa, Zahra," ujar Harut dengan suara lembut, matanya memandang dengan penuh kaguman. Zahra tersenyum. "Terima kasih, Harut. Kamu dan Marut begitu berbeda dari yang lain di kota ini. Kalian seperti matahari di tengah malam." Harut tersenyum malu, merasa hatinya terikat pada Zahra lebih dari yang seharusnya. Namun ketika Marut melihat kedekatan mereka, dia merasa terpinggirkan dan bingung dengan emosi baru yang mengalirinya. Ketika malam semakin larut, Zahra mendekatkan dirinya pada Marut dengan penuh kelembutan. "Bukankah kita bisa menikmati saat-saat ini tanpa rasa bersalah, Marut?" bisiknya dengan suara mendesah yang memenuhi telinga Marut. Marut merasa dadanya terasa sesak. Dia ingin menolak, namun godaan itu begitu kuat. "Tapi, kita tidak boleh melanggar aturan," ucapnya dengan ragu. Zahra menggeleng lembut. "Aturan? Aturan hanyalah pembatas yang diciptakan untuk dipecahkan, Marut. Biarkan hati kita memimpin kita." Tanpa sadar, Marut menyerah pada godaan Zahra. Mereka kembali terikat dalam pelukan dan ciuman yang penuh gairah, sementara Harut yang awalnya berusaha menentang, akhirnya merasa terpikat oleh pesona Zahra. Saat fajar mulai menyingsing, Harut dan Marut merasa kebingungan dan bersalah. Mereka menyadari bahwa mereka telah melanggar aturan yang diberikan oleh Allah. Namun, penyesalan itu datang terlambat, karena keputusan mereka telah dibuat, dan sekarang mereka harus menghadapi konsekuensinya. Bab 3. Konflik batin dan penyesalan. Keesokan harinya, Harut dan Marut merasa terbebani oleh perasaan bersalah dan penyesalan. Mereka menyadari bahwa tindakan mereka telah melanggar kehendak Allah, dan mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensinya. Marut duduk sendirian di tepi kolam, membiarkan air mengalir di antara jemarinya. Dia merasakan konflik batin yang membelah dirinya.
Di satu sisi, ada tugasnya sebagai malaikat yang harus dijalankannya dengan baik, namun di sisi lain, ada perasaannya terhadap Zahra yang begitu kuat. Harut yang juga merasakan penyesalan yang mendalam, mendekati Marut dengan penuh kekhawatiran. Marut, apa yang telah kita lakukan? Kita telah melupakan misi kita di dunia ini. Marut menoleh pada Harut dengan mata yang penuh dengan keraguan dan kebingungan. Aku tidak tahu, Harut. Aku merasa terjebak dalam perasaanku terhadap Zahra, namun aku juga tahu bahwa kita harus kembali pada tugas kita sebagai malaikat. Harut mengangguk, memahami konflik yang dirasakan oleh Marut. Mereka berdua merasa terjebak dalam situasi yang sulit, namun mereka sadar bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mereka menghabiskan hari itu dengan merenungkan kesalahannya dan mencari jalan untuk memperbaiki diri. Mereka pergi ke masjid terdekat, mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh imam, dan merenungkan setiap kata yang diucapkan. Mereka merasa kedamaian sejenak, merasa terhubung kembali dengan kehendak Allah. Namun, ketika malam tiba, Zahra muncul kembali, menggoda mereka dengan pesona dan godaan yang tak terbantahkan. Meskipun mereka merasa tertarik, mereka juga merasa terbebani oleh kesalahan yang telah mereka lakukan. Konflik batin mereka semakin memuncak. Mereka tahu bahwa mereka harus menemukan kekuatan untuk menolak godaan yang datang dari Rizia. Bab 4. Penyesalan dan pengampunan. Malam itu, Harut dan Marut merasa terjebak dalam pertarungan batin yang sengit. Meskipun godaan dari Zahra begitu kuat, namun mereka juga merasa terbebani oleh kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa mereka harus menemukan kekuatan untuk menolak godaan tersebut dan kembali pada tugas mereka sebagai malaikat. Dengan hati yang berat, Harut dan Marut bersama-sama memutuskan untuk meninggalkan Zahra dan pergi ke tempat yang lebih sunyi untuk merenungkan kesalahan mereka. Mereka duduk berdua di bawah pohon kurma, membiarkan malam memberikan ketenangan dan kebijaksanaan. Kita telah melakukan kesalahan yang besar, Marut, ucap Harut dengan suara penuh penyesalan. Kami telah melupakan misi kami sebagai malaikat dan terjerumus dalam godaan duniawi. Marut mengangguk, matanya penuh dengan air mata. Kamu benar, Harut. Kita harus meminta pengampunan kepada Allah atas kesalahan yang telah kita lakukan. Dengan hati yang penuh penyesalan, Harut dan Marut bersujud di bawah langit yang gelap, memohon ampunan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Mereka berjanji untuk memperbaiki diri dan kembali pada jalan yang benar. Keesokan harinya, mereka kembali ke masjid terdekat dan mencari nasihat dari imam setempat. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diucapkan oleh imam dan merenungkan betapa besar kesalahan yang telah mereka lakukan. Setelah beberapa hari berlalu, Harut dan Marut merasa semakin kuat dan teguh dalam tekad mereka untuk memperbaiki diri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, namun mereka juga yakin bahwa dengan bertaubat dan memohon ampunan, mereka bisa mendapatkan kesempatan kedua dari Allah. Dengan hati yang penuh harap, Harut dan Marut bersiap untuk menghadapi ujian yang lebih besar lagi, yaitu menerima hukuman di dunia ini sebagai bentuk penyesalan dan kesempatan kedua. Bab 5. Hukuman dan pembelajaran Harut dan Marut menghadapi hukuman mereka dengan penuh kesadaran akan kesalahan yang telah mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa mereka harus menerima konsekuensi dari tindakan mereka. Namun, mereka juga yakin bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Seiring berjalannya waktu, Harut dan Marut menjalani kehidupan di dunia ini sebagai manusia dengan segala cobaan dan ujian yang diberikan. Mereka menghadapi tantangan-tantangan yang berat, namun mereka tetap teguh dalam tekad untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kembali kasih sayang Allah. Kisah Harut dan Marut menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya tentang pentingnya kesadaran akan kesalahan dan kekuatan untuk memperbaiki diri. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang hikmah di kisah itu, bahwa dunia ini penuh dengan godaan, dan meskipun seseorang mungkin memiliki niat baik, namun mereka harus selalu waspada terhadap yang merusak hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali kisah Harut dan Marut diceritakan, orang-orang di Babilonia diingatkan akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan waspada terhadap godaan setan. Kisah ini menjadi cermin bagi mereka untuk selalu memperbaiki diri dan bertawakal kepada kehendak Allah. Seiring berjalannya waktu, kisah Harut dan Marut menjadi legenda di kalangan penduduk Babilonia.
Generasi demi generasi menceritakan kisah tersebut sebagai pelajaran tentang pentingnya kesadaran akan kesalahan dan kekuatan untuk memperbaiki diri. Dan setiap kali kisah itu disampaikan, orang-orang diingatkan akan keagungan dan kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Bab 6. Legenda dan pembelajaran. Kisah Harut dan Marut terus menjadi legenda di kalangan penduduk Babilonia. Dari mulut ke mulut, cerita tentang dua malaikat yang tergoda oleh godaan duniawi dan kemudian memperbaiki diri mereka sendiri menjadi pelajaran bagi banyak orang. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang hikmah di balik kisah itu. Mereka menyampaikan bahwa dunia ini penuh dengan godaan, dan meskipun seseorang memiliki niat baik, mereka harus selalu waspada terhadap yang merusak hubungan mereka dengan Allah. Imam-imam dan ulama setempat juga seringkali menyampaikan kisah ini dalam khotbah mereka. Mereka menekankan pentingnya kesadaran akan kesalahan dan kekuatan untuk memperbaiki diri. Kisah ini menjadi cermin bagi umat Islam untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dan bertawakal kepada kehendak Allah. Setiap kali kisah Harut dan Marut diceritakan, orang-orang di Babilonia diingatkan akan keagungan dan kasih sayang Allah yang Maha Pengampun. Kisah ini menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi mereka yang mendengarkannya. Generasi demi generasi, cerita tentang Harut dan Marut terus diceritakan, tidak hanya sebagai cerita hiburan, tetapi juga sebagai pengingat akan pentingnya menjaga hubungan dengan Allah dan waspada terhadap godaan setan. Dengan demikian, kisah ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah, tetapi juga bagian dari warisan spiritual dan moral yang berharga bagi umat manusia. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.